Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa kembali bersaat teduh hari ini. Sudah siap untuk naikkan korban syukur kita di hadapan Tuhan? Ia baik bukan buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Syukur buat hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih
Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang kita bisa bersama-sama kembali untuk menggali dan merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara hari ini siap diberkati Tuhan? Katakan amin. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan belajar di perikop kita yang selanjutnya. Kita sudah sampai di kitab Markus pasal yang ke-10. Mari buka pasal yang ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Kita akan baca bersama-sama. Elai memberikan sebuah judul, Yesus menyembuhkan Bartimius. Ayat yang ke-46 berkata begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Untuk lebih dalam mengerti, mari saya mau ajak kita untuk berdoa. Mohon Roh Kudus mengajar setiap kita secara pribadi. Ia akan mampu untuk menyatakan kebenaran sehingga setiap kita boleh mendapatkan setiap rema yang akan memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mohon ya Roh Kudus, tolong kami, buat kami mengerti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan gali lebih dalam. Apa sih yang firman Tuhan katakan atas hidup kita? Apa yang Tuhan mau ajar atas hidup kita? Apa yang Tuhan mau nyatakan? Kesalahan apa yang perlu kita perbaiki, dan didikan apa yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-46, ini ceritanya tentang Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Waktu Yesus keluar, banyak orang berbondong-bondong. Lalu ada seorang yang buta, pekerjaannya adalah mengemis, namanya adalah Bartimius. Waktu ia mendengar bahwa itu adalah Yesus, maka ia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin keadaan kita adalah sama seperti yang dialami oleh Bartimius. Kita mengalami sebuah problema, kita mengalami sebuah percobaan, kita mengalami kelemahan, kita punya kelemahan seperti yang dimiliki oleh Bartimius. Mungkin kita bukan seorang yang buta, namun saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki sesuatu yang hampir sama dengan Bartimius. Sesuatu kekurangan yang ada dalam hati sehingga kita tidak bisa maksimal menjalani hidup ini. Waktu Bartimius tidak memiliki sebuah penglihatan, maka hidupnya hanya sebagai seorang pengemis, memohon belas kasihan orang untuk memberikan nafkah, sepeser uang untuk hidupnya. Hal yang menarik yang kita perlu pelajari dari ayat ini, ketika kita memiliki sesuatu yang sama, problema yang sama, yang hampir sama mungkin seperti Bartimius, lakukan yang sama seperti Bartimius lakukan. Waktu ia mendengar Yesus lewat, maka ia berteriak, Yesus anak Daud. Kenapa Bartimius berteriak bahwa Yesus adalah anak Daud?
Saya percaya ia mendengar bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud, seorang yang akan menyelamatkan, seorang yang akan memberikan sebuah pengharapan buat hidupnya. Ia percaya bahwa Yesus bukan sekedar nabi. Ketika kita berada di dekatnya, maka kita akan menikmati mukjizat-mukjizatnya. Bartimius juga tidak menganggapnya sebagai seorang guru sama seperti yang dianggap oleh murid-muridnya dan banyak orang. Namun ia melihat bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat. Karena itu ia berteriak, "Yesus, Anak Daud." Apa yang dia tahu tentang Yesus yang adalah Mesias, Anak Daud, itu membangkitkan iman atas hidupnya. Oleh karena itu, tepatlah seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami sesuatu yang menghambat Bapak Ibu Saudara bisa maksimal untuk berkarya, untuk hormat kemuliaan Tuhan, maka dengarkan firman. Biarkan firman itu membangkitkan iman kita untuk kita bisa datang di hadapan Tuhan. Hal yang pertama yang kita perlu pelajari adalah miliki iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Ia hidup, Ia mengerti, Ia peduli dengan setiap kita, Ia punya rancangan terbaik buat hidup kita, bukan rancangan kecelakaan. Selalu hal yang luar biasa yang Tuhan buat atas hidup kita. Ia tidak meninggalkan kita, Ia selalu berada di dekat kita. Ia menyertai kita senantiasa sampai sepanjang masa. Alkitab mencatat, Ia turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi hidup setiap kita yang mengasihi Tuhan. Miliki iman. Iman yang lahir dari mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar kabar baik dari dunia, tapi dari firman Tuhan. Tangkap setiap firman itu dan biarkan itu mendarah daging atas hidup kita sehingga membangkitkan kita. Firman itu tidak hanya memberikan kekuatan buat kita, tapi juga sanggup menyelamatkan kita. Hal yang kedua, ia tidak hanya beriman, tapi ia berteriak di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Ia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang mengalami beban berat, penderitaan, hancur dan remuk hati, permasalahan apapun, pencobaan apapun yang kita alami, berteriaklah di hadapan Tuhan. Berserulah di hadapan Tuhan. Ia mendengar setiap seruan kita. Waktu Bartimius berteriak-teriak di hadapan Tuhan, banyak orang di sekitarnya membentaknya, memarahinya. Karena itu dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat mengganggu. Ia berteriak-teriak. Namun teriakannya itu tidak malah berhenti, malah ia berteriak dengan keras. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari ayat ini adalah berserulah tanpa henti. Sebab ia mendengar. Seolah-olah keadaan tidak mendukung kita untuk kita boleh melihat jawaban, namun jangan berhenti berteriak, berseru di hadapan Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berharap, karena Dia mendengar. Iman yang kita punya tidak akan pernah membuat kita berhenti untuk berseru di hadapan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara percaya Ia Yesus, Ia Tuhan, Ia hidup, maka jangan biarkan keadaan sekitar kita menghalangi kita untuk datang di hadapan Tuhan, untuk berseru, untuk memohon, untuk bergantung di hadapan Tuhan. Ia mendengar seruan dan teriakan saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku sudah puluhan tahun, sudah lama sekali memohon di hadapan Tuhan, namun jawaban itu tidak kunjung datang. Iman itu akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk terus tekun berdoa. Abraham harus menunggu 25 tahun. Imannya tidak luntur, tidak goyah. Sekalipun tidak ada dasar buat Abraham untuk berharap,
namun ia tetap percaya janjinya ya dan amin sampai Abraham mendapatkannya. Hal yang sama, jika Abraham dapat, Bartimius dapat, ia juga akan mendengarkan setiap seruan kita sehingga Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan setiap jawaban itu. Selanjutnya kita akan perhatikan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini adalah sebuah bukti bahwa ada waktunya, waktu kita berteriak di hadapan Tuhan, berseru. Alkitab mencatat bahwa ia mendengar dan ia akan segera memberikan pertolongan. Ia memanggil Bartimius. Dan orang yang disuruh untuk memanggil Bartimius itu berkata, kuatkan hatimu, Yesus memanggilmu. Kita ini perlu orang-orang seperti ini yang memberikan kekuatan. Manakala pencobaan yang kita alami terlalu berat, datangi orang-orang yang sanggup memberikan kekuatan buat kita, yang sanggup menopang kita, memberikan motivasi buat kita. Kita perlu orang-orang seperti ini. Jangan dekati orang-orang yang semakin membawa kita down, pesimis, tapi datangi orang-orang yang akan memberikan kekuatan. Sehingga waktu kita mendengar setiap perkataan kebenaran yang keluar dari mulut orang itu, kita tidak berhenti untuk berharap. Waktu Bartimius mendapatkan sebuah perkataan ini, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik bahwa iman itu akan menolong kita untuk bertindak. Iman itu bukan sesuatu yang pasif, kita hanya sekedar menunggu, tapi iman itu akan menolong kita untuk bertindak. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini sedang membutuhkan sebuah jawaban, saya berdoa iman itu akan menolong setiap kita untuk bertindak. Yang sakit mulai bertindak bahwa setiap kita sudah sembuh. Yang hari ini tertatih-tatih, belajarlah untuk melangkah. Yang hari ini sedang membutuhkan keuangan, belajarlah untuk berusaha. Iman itu harus bertindak. Tuhan menyertai setiap kita. Dan waktu Bartimius datang kepada Yesus, Yesus berkata gini, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini perlu kita perhatikan waktu kita berseru di hadapan Tuhan, pastikan bahwa seruan kita itu lahir dari sebuah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Kebutuhan yang perlu sekali. Tuhan akan segera menjawab setiap kebutuhan kita. Sebab Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Apakah apa yang menjadi kebutuhan kita ini mendasari kita naikkan permohonan doa kita di hadapan Tuhan? Jika itu iya, maka Tuhan akan segera menjawab. Ayat yang ke-52 berkata gini, lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Jangan batasi Tuhan untuk Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Kadangkala Tuhan tidak segera memberikan sebuah jawaban seperti yang kita inginkan. Tuhan inginkan sebuah tindakan iman. Waktu Tuhan menyuruh Bartimius untuk pergi, keadaan Bartimius waktu itu masih buta. Namun apakah Bartimius mengeluh, Tuhan aku belum melihat, aku masih belum dapat melihat, aku masih buta? Tidak, Alkitab mencatat ia segera pergi. Ia pergi. Dan saat itu juga waktu ia melangkah pergi berpaling daripada Yesus, ia sembuh. Pernahkah Bapak Ibu Saudara
melihat sebuah kisah waktu Yosua sedang berada di sungai Yordan. Tuhan perintahkan untuk ia harus menyeberang. Tapi ia harus terhambat oleh sungai Yordan itu. Dan Alkitab mencatat waktu Yosua bertindak dengan iman, melangkah menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka sungai Yordan itu menjadi kering. Ini adalah sebuah tindakan iman. Waktu setiap kita bertindak melangkah, Tuhan bekerja. Ia turut melakukan segala perkara besar dan ajaib. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan mampu membuatnya. Saudara hanya perlu bertindak dengan iman. Iman yang lahir dari firman Tuhan itu, Tuhan inginkan siap kita bertindak. Beberapa hal yang perlu kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah, mari bangkitkan iman. Iman yang lahir dari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah, biarkan kebutuhan kita mendorong kita untuk berseru, berteriak di hadapan Tuhan dengan tekun. Yang ketiga adalah, mulailah bertindak dengan iman. Maka setiap kita akan mendapatkan jawaban dari apa yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami menyerahkan setiap beban kami, permasalahan kami, pencobaan kami Tuhan. Kami rindu di dalam nama Yesus, bahwa kami melangkah dengan iman ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau beserta kami dan menolong kami. Turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, terimalah setiap jawaban iman seperti iman kita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.